Pentingnya literasi kritis untuk memutus rantai hoaks COVID-19. Video esai Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya kelas 1 sore, kelompok Benggong. Kami adalah kelompok 8. Kelompok kami beranggotakan George Taliat, Kevin Dodok Christian Silalahi, Shalom Agatha Putri, dan Raden Syahid Farhan Muntasyar. Media merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di era digital, muncullah media sosial. Media sosial merupakan media di mana manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain berkomunikasi satu sama lain, media sosial juga dapat menjadi subjek sekaligus objek lalu lintas informasi karena kemudahan dan kecepatannya. Namun, karena itulah media sosial juga memudahkan pengguna untuk memobilisasi propaganda dan disinformasi, entah sebagai produsen atau distributor konten. Kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi dan disinformasi di media sosial ini menjadi kekhawatiran bagi banyak kalangan. Saat ini, kebanyakan orang merasa sulit untuk memeriksa fakta dan kebenaran karena seringkali orang menerima informasi tetapi menganggapnya sebagai fakta atau kebenaran tanpa merasa keperluan untuk memverifikasinya. Begitu pula pada masa pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia sulit membedakan antara informasi dan disinformasi seputar COVID-19 seperti asal-muasal virus, pola penularan, cara pencegahan hingga vaksin pun dengan mudah dan cepatnya menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Fenomena sosial ini berujung pada maraknya penyebaran hoaks COVID-19 dikarenakan tidak adanya urgensi masyarakat untuk memverifikasi suatu informasi, apakah itu fakta ataupun fiksi. Bagian isu. Menurut laporan kata data pada survei literasi digital yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, responden mengaku adalah pengguna WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan WhatsApp sebagai platform jaring sosial. Indonesia kini memiliki 202,6 juta pengguna internet. Menurut laporan We Are Social tahun 2021, WhatsApp digunakan oleh sekitar 1 juta pengguna tersebut. Pengguna WhatsApp di Indonesia berada di urutan kedua setelah YouTube dengan jumlah pengguna sekitar 177 juta. WhatsApp paling sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu tentang politik, agama, kesehatan, dan bencana alam. Riset Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menemukan rata-rata usia mereka yang gemar menyebarkan hoax adalah 45 tahun ke atas. Inilah yang disebut dengan imigran digital. Seluruh informan dari survei juga mengaku pernah terpapar atau menerima berita bohong melalui WhatsApp, termasuk laporan bohong terkait COVID-19. Mayoritas informan mengaku telah menemukan informasi palsu tentang vaksin. Misalnya, seseorang menyebutkan bahwa dia pernah mendengar bahwa menerima vaksin akan menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya kematian. Orang tersebut khawatir tentang keamanan vaksin setelah mengetahui informasi ini. Kecemasan ini diakibatkan oleh perubahan ekologi informasi, di mana orang memiliki kemungkinan menyebabkan orang lain mengalami disinformasi melalui peer-to-peer sharing. Salah satu kesulitan dalam menghadapi hoax adalah keyakinan individu dan kelompok sering menang atas bukti yang faktual. Gagasan-gagasan tersebut menjadi praduga yang diterima khalayak dan menimbulkan ambiguitas dalam opini publik. Dalam kasus lain, terdapat penipuan berupa film yang menggunakan logo Kompas TV yang seolah-olah berasal dari Kompas yang menginformasikan bahwa ada 14 rumah sakit yang melakukan menggunakan vaksin palsu. Investigasi mengungkapkan bahwa informasi ini adalah bagian dari pemerintahan Kompas TV tahun 2016 yang mengangkat isu tentang vaksin palsu pada anak-anak. Video tersebut kemudian diubah agar Kompas TV seolah-olah meliput vaksin palsu tentang COVID-19 pada tahun 2021. Sementara itu, Kompas TV masih menggunakan logo lama dalam video tersebut. Bentuk penipuan ini adalah visual framing atau tipuan visual. Harus ditekankan bahwa hanya karena seorang informan terpapar pada hoax tidak menjamin dia akan terpengaruh secara negatif olehnya atau bahwa dia akan menyebarkan informasi palsu tersebut.
Beberapa informan akan menggunakan keterampilan kognitif mereka untuk menilai apakah informasi yang mereka dengar masuk akal segera setelah mereka diekspos untuk menentukan apakah itu masuk akal atau tidak. Jika muncul keraguan di benak mereka, informan akan mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum membuat penilaian. Hal ini merupakan faktor kognitif ketika informan mengungkapkan ketidakpastian setelah menerima berita. Saat membaca buku atau artikel berita, seseorang melibatkan cara pikir kritis ketika mereka memiliki keraguan. Gejala pemikiran kritis adalah ketika seseorang mempertanyakan informasi dan kemudian mencari informasi lain, seperti berkonsultasi dengan seseorang yang mereka yakini memiliki pemahaman yang lebih besar tentang masalah tersebut. Informasi palsu dapat menyebar seperti infodemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih serius, mulai dari tindakan promosi untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hoax, tindakan preventif untuk menghentikan terjadinya hoax, tindakan kuratif untuk melakukan tindakan pemberantasan, termasuk melalui jalur hukum, dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi informasi sebagaimana mestinya. Beberapa tipuan termasuk judul dan konten yang tidak masuk akal, membuat pembaca mempertanyakan kebenaran informasi dan mendorong mereka melakukan pengecekan fakta. Sementara itu, terdapat juga informasi yang lebih mudah untuk dipercaya karena memiliki premis yang meyakinkan dan materi yang terorganisir dengan baik. Jenis kedua ini sering membuat orang seringkali terjebak ke dalam hoax. Disinilah peran pentingnya literasi kritis. Ketika masyarakat sudah menerapkan literasi kritis, individu yang menerima suatu informasi dan berita berusaha memahami informasi tersebut dengan pemahaman yang lebih lanjut. Akan tetapi, biasanya seseorang akan aktif berpikir jika menerima informasi yang aneh, tidak masuk akal, atau provokatif. Biasanya, semua informan akan mengkonfirmasi informasi yang telah diberikan jika ada keraguan atau ketidakpastian. Skenario yang bisa terjadi setelah seseorang menerapkan pola literasi kritis dalam berita-berita yang mengandung informasi meragukan tentang COVID-19 mengarah kepada dua kemungkinan. Pertama, mencari informasi tandingan dalam menelusuri Google. Jika informasi yang mereka cari tidak ada, itu sudah menjadi indikasi bahwa informasi yang mereka terima adalah palsu. Namun, jika informasinya berada di Google, maka mereka akan berpatokan pada referensi dari pemerintah atau media mainstream yang biasa timbul di Google atau muncul di Google. Misalnya, seperti hoaks mengenai larangan untuk melakukan vaksin dengan alasan bahwa vaksin berbahaya dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Maka dari itu, individu yang menerima informasi tersebut akan menelusuri dan mengkonfirmasinya melalui pendapat pemerintah atau pakar mengenai hal tersebut. Jika pemerintah atau pakar menyatakan bahwa vaksin tidak menyebabkan kelumpuhan, maka mereka akan berkesimpulan bahwa informasi yang mereka terima adalah hoax. Demikian sebaliknya. Kedua, skenario di mana suatu individu meminta informasi dari orang lain yang dipercaya sesuai dengan kapasitasnya atau kredibilitasnya. Jika informasinya soal kesehatan atau tentang kesehatan, maka informan akan bertanya kepada dokter yang menjadi kenalan mereka. Namun, jika informasi yang dikeluarkan oleh orang tersebut dirasa masih meragukan, maka mereka akan bertanya kepada orang lain lagi untuk mencari second opinion. Kesimpulannya adalah, era digital saat ini telah memunculkan fenomena di mana hoax merebak lebih cepat dibandingkan virus COVID-19 itu sendiri. Hoax yang muncul melalui media sosial WhatsApp ditenggarai sebagai anomali yang muncul bersamaan dengan hadirnya media digital. Hal ini terjadi bukan saja dikarenakan derasnya arus lalu lintas pesan hoax, melainkan juga karena orang yang memproduksi dapat dilakukan oleh siapa saja. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka sering mendapatkan hoax melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya, dan terutama melalui jalur WhatsApp group. Hal ini mencakup juga hoax yang berkaitan dengan informasi COVID-19. Pada umumnya, orang akan merasa kecewa ketika mengetahui bahwa informasi yang mereka peroleh adalah hoax. Tindakan selanjutnya dari orang tersebut biasanya akan meminta klarifikasi dari penyebar informasi. Orang tersebut akan mengetahui bahwa sebuah informasi tergolong hoax atau bukan setelah melakukan penelusuran informasi melalui Google atau bertanya kepada orang yang dianggap memahami masalah tersebut. Kami percaya bahwa suatu individu atau orang tersebut tidak akan menyebarkan lagi informasi yang diketahuinya atau digolongkan sebagai hoax. Inilah pentingnya kemampuan literasi kritis. Kemampuan literasi kritis dalam menerima informasi yang disebarkan atau berita yang tersebar di grup WhatsApp atau platform manapun tentunya dapat membantu suatu individu menyimpulkan bahwa suatu informasi yang ia baca adalah hoax. Dengan begitu, rantai penyebaran hoax
tentang COVID-19 tentunya akan terputus, seperti yang telah dijelaskan secara berantai dari penjelasan kami tadi. Maka dari itu, penting sekali bagi masyarakat kita untuk menegakkan literasi kritis agar menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan sosial.